Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke pendahuluan dan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri beserta seluruh anggota kelompok kami. Saya Muhammad Syafiq Ibadur Rahman, dan selanjutnya ada Nathaniel Olivier Anugrah, dan selanjutnya ada Fajar Dwi Pratama, yang keempat ada Aurelia Nur Afifah, yang kelima ada Adelia Salsabila, yang keenam ada Evelyn Meliana Nabila, yang ketujuh ada Rangga Ferdiansyah Saputro, yang kedelapan ada Rahmat Aldian Siddiq, dan yang terakhir ada Arya Hidayat Wiratama. Pendahuluan. Di tengah perubahan pola makan yang semakin menyadarkan pentingnya hidup sehat, kami mempersembahkan Healthy Food, sebuah startup yang bertujuan untuk mengubah cara masyarakat memandang makanan dan mempromosikan pola makan yang sehat. Bisnis makanan sehat memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Di bagian nama brand, saya akan mencoba menjelaskan tentang arti kata NutriBite. Kata NutriBite berasal dari kata nutrisi yang berarti zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sedangkan bite berarti gigitan atau suapan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa makanan NutriBite adalah memberikan suapan atau makanan yang mengandung nutrisi yang lebih baik bagi tubuh. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan arti dari font, gambar, warna, dan elemen lainnya dari logo NutriBite. Font. Logo ini menggunakan font sans serif yang berarti tidak ada garis kecil di ujung huruf. Font sans serif memberikan kesan modern, bersih, dan profesional. Yang kedua, gambar. Logo ini memiliki gambar garpu dan pisau yang membentuk huruf N di NutriBite. Gambar ini menunjukkan bahwa bisnis ini bergerak di bidang makanan, khususnya makanan sehat. Warna. Logo ini menggunakan skema warna kuning dan putih di atas latar belakang warna hijau gelap. Warna kuning melambangkan keceriaan, energi, optimisme. Warna ini bisa menarik perhatian dan membuat logo lebih menonjol. Warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, kesederhanaan. Warna ini bisa memberikan kesan bersih dan sehat. Warna hijau gelap melambangkan alam, kesuburan, dan keseimbangannya. Di bagian tagline, kita memiliki tagline Healthy Food yang ditulis dengan font yang lebih kecil di bagian kata NutriBite. Tagline ini menjelaskan secara singkat apa yang ditawarkan oleh bisnis kita, yaitu makanan sehat dan bergizi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi dari perusahaan NutriBite. Visi dari perusahaan NutriBite yaitu menjadi perusahaan makanan sehat yang terkemuka dan dikenal oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi kesehatan konsumen. Baik, telah kami beritahukan visi dari perusahaan kami. Di sini saya akan memberitahukan misi atau target yang ingin kita capai untuk keberhasilan perusahaan kami, yaitu NutriBite. Adapun misi yang pertama yaitu menyediakan makanan sehat yang bergizi dan higienis bagi konsumen. Memberikan opsi makanan sehat yang higienis dan bergizi adalah langkah yang tepat, terutama di tengah kesibukan para konsumen yang membutuhkan makanan yang praktis, sehat, dan bergizi untuk mendukung kesehatan mereka. Adapun misi yang kedua yaitu membangun brand yang kuat dan dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan makanan sehat. Salah satunya dengan cara membuat atau mendesain logo perusahaan dengan kombinasi warna yang simple dan menarik serta mudah dipahami. Adapun misi yang ketiga yaitu menjaga kualitas produk dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Salah satunya dengan cara menggunakan bahan baku yang segar dan terjamin kualitasnya dan melayani konsumen dengan ramah. Adapun misi yang keempat, mengutamakan kesehatan dan kebersihan. Tentunya kami sangat mengutamakan kebersihan juga karena itu akan menjadi nilai lebih bagi kepuasan konsumen. Selanjutnya di sini ada produk. Untuk produk sendiri kami memiliki 5 menu. Yang pertama ada salad sayur, yang kedua ada chicken wrap, yang ketiga ada burger vegetarian, yang keempat ada spring roll, dan yang kelima ada sandwich. Nah, di sini untuk struktur organisasi, pertama ada ownernya yaitu Nathaniel, yang kedua ada staf keuangan, ada Adelia dan Aurelia, ketiga ada kepala dapur yaitu Aldian, yang keempat ada staf admin, Evelyn dan Syafiq,
Yang kelima ada staff cooking, yaitu saya sendiri, Fajar, dan Arya. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan NutriBite untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan sumber keuangan internal maupun eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar, yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan persaingan di pasar. Yang kedua, menetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk perusahaan. Yang ketiga, membuat daftar laporan keuangan. Yang keempat, mengelompokkan pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel. Yang kelima, memeriksa hasilnya dengan mengevaluasi perencanaan keuangan yang dilakukan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Yang pertama itu modal, dan untuk modal awal itu sebesar 5 juta. Selanjutnya ada biaya operasional yang terdiri dari utilitas, promosi dan iklan, dan pengelolaan stok bahan baku. Untuk utilitas itu sebesar 600.000, untuk promosi dan iklan itu sebesar 200.000, dan untuk pengelolaan stok bahan baku itu sebesar 3.500.000. Untuk total biaya operasional keseluruhan yaitu sebesar 4.300.000. Selanjutnya terdapat pendapatan. Ini merupakan dari penjualan produk. Produk kita itu terdiri dari 5 produk. Yang pertama ada salad sayur seharga 25.000. Yang kedua ada chicken wrap seharga 25.000. Yang ketiga ada burger vegetarian seharga 20.000. Yang keempat ada spring roll seharga 10.000. Dan yang terakhir ada sandwich seharga 16.000. Lalu perkiraan pendapatan per bulan itu sebesar 6 juta. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan bersih terdiri dari penjualan dan penjualan bersih. Untuk penjualan itu sebesar 6 juta, dan untuk penjualan bersih itu sebesar 6 juta. Yang selanjutnya ada biaya pengelolaan stok bahan baku yang terdiri dari pengelolaan stok bahan baku dan jumlah biaya pengelolaan stok bahan baku. Untuk pengelolaan stok bahan baku itu sebesar 3.500.000, dan jumlah biaya pengelolaan stok bahan baku itu sebesar 3.500.000. Dan untuk laba itu sebesar 2.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran NutriBite. Di sini yang pertama adalah target pasar, yaitu kalangan umum. Jadi target pasar kami adalah kalangan umum, tidak mematok usia dan jenis kelamin. Yang kedua ada analisa SWOT. Di sini ada strengths. Strengths kami adalah kesehatan yang berkualitas, inovasi produk, dan bahan baku yang berkualitas dan terjamin. Yang kedua adalah weakness. Di sini weakness kami adalah tergantung bahan baku dan pengaruh cuaca. Yang ketiga adalah opportunity. Yang pertama adalah pengolahan yang praktis dapat membantu konsumen yang ingin menghemat waktu. Yang kedua adalah kesadaran kesehatan bagi masyarakat. Lalu ada threats. Yang pertama adalah persaingan dengan kompetitor yang semakin banyak, persaingan bisnis yang semakin ketat, lalu banyaknya makanan cepat saji yang memudahkan konsumen dalam mengolah makanan. Yang ketiga adalah tujuan dari kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran konsumen, mempromosikan gaya hidup sehat, membantu khususnya orang yang struggle dalam diet, lalu membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pasar bagi distributor. Lalu selanjutnya adalah menyusun strategi pemasaran. Yang pertama adalah identifikasi target pasar, membuat identifikasi brand visual menjadi kuat. Yang ketiga adalah mempromosikan dengan media sosial. Yang keempat, menjalin kemitraan bisnis. Dan yang terakhir adalah memberikan ulasan review yang membangun. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Ya, poin pertama adalah mengevaluasi produk berdasarkan review pelanggan. Lalu yang kedua, evaluasi biaya pemasaran. Lalu yang ketiga, evaluasi nilai jual produk. Dan yang terakhir adalah evaluasi media sosial. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Aurelia Nur Afifah, perwakilan dari kelompok NutriBite. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan calon customer NutriBite. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Nidayanti. Saya di sini sebagai calon customer dari NutriBite. Di sini kami ada salah satu produk dari NutriBite, yaitu sandwich buah. Untuk Kak Ayu, mohon berikan komentar dan masukan buat sandwich dari kita. Pertama-tama dari packagingnya dulu. Ini packagingnya bagus sih, kokoh. Tapi terlalu polos ya, mungkin bisa ditambahin logonya atau desain-desain yang unik gitu di packagingnya biar nggak terlalu polos. Di sini packagingnya bagus karena ada yang transparan gini, jadi bisa dilihat isi dari produknya gitu di dalam kayak apa, kayak. Terus ya udah bagus sih, tinggal mungkin tambah logo aja. Oke, baik, terima kasih Kak Ayu. Boleh dicoba dan komentari isinya. Sorry ya guys, ini udah lama jadinya agak meleleh ya krimnya, tapi nggak apa-apa kok, masih bisa dimakan, masih aman. Dari rotinya sih enak ya, terus krimnya juga enak, nggak terlalu manis, rasa stroberinya fresh, walaupun krimnya banyak tapi nggak bikin enak, dan dijadi satu semua kayak gini, perpaduannya jadi enak sih. Oke, jadi menurut kakak ini worth it nggak harganya dan rasanya, dari harga dan rasa? Harganya berapa? Harganya 16.000 ya untuk satu pieces. Karena ini lumayan gede ya ukurannya dan krimnya banyak, untuk harga 16.000 worth it sih. Oke, berarti kakak kalau misalnya ini dijadiin produk yang bakal dijual, itu kakak bakalan beli lagi nggak? Bakalan beli karena ini enak banget. Oke, terima kasih Kak. Sekian wawancara dari saya, Aurelia Nur Afifah. Saya Ayu Putri Nidayanti. Terima kasih guys. Dadah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena bila kelebihan itu perasaan kamu ke dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.